Oke, ini cerminnya. Jadi kalau Anda begitu masuk dari mau ke ruang tengah itu kiri kanan langsung symmetrical. Karena memang rumah ini harusnya symmetrical karena sebelahnya belum saya beli. Harusnya dia seperti ruang ini lagi. Oke. Ya. Satu-satunya jalan untuk ke attic adalah lobang ini. Yang sebetulnya mereka sebelumnya pasang pakai tangga. Jadi saya beli tangga lipat ini kayak harmonika. Saya beli dari Inggris, saya kirim ke Australia, dan saya cat hitam di sini. Saya bawa pulang dan cat hitam sehingga Anda nggak pernah tahu kalau sebetulnya ada tangga yang naik ke attic sini. Oke. Supaya dia nggak mengganggu estetika. Ya, warnanya saya cat hitam. Jadi tangga ini ya tangga yang kalau kami dorong ke atas hilang. Ya. Nah, karena memang akses ke attic nggak ada, masih ada di rumah samping sana. Ya, ini satu ruangan yang tadi saya bilang dengan Mas Tommy, ruang galeri saya, kamera, di sini semuanya hobi saya, dan saya pernah 22 tahun saya menekuni dunia fotografi profesional, dan ini tempat saya sound, saya juga senang piringan hitam, dan ini semuanya gramofon tua. Mungkin nanti satu saat saya bisa bawa topiknya. Oke, jadi ini semuanya. Nah, tentang Museum Benteng Heritage, ya. Dan ini adalah proyek saya yang sekarang yang di Rembang tadi. Saya kasih lihat 3D-nya. Waktu saya merestorasi Museum Benteng Heritage, saya belum ketemu dan belum tahu ada yang mampu untuk melakukan 3D ini. 3D ini sangat penting sekali untuk sebuah restorasi. Satu, untuk filing. Kedua, betul-betul memang menjadi satu kriteria. Kalau kita melakukan, nanti ada filenya, kita lihat bagaimana yang namanya museum di Perancis, di Paris yang terbakar itu, gereja bukan museum, gereja yang terbakar. Karena mereka sudah punya 3D-nya, maka replikanya bisa dibikin lagi dengan mudah. Nah, ini waktu itu dengan bantuan, ini sebetulnya secara tidak resmi, ya, karena memang hubungan baik, tetapi saya didukung oleh teman-teman di arkeologi. Ini adalah dikerjakan oleh tim Cagar Budaya Borobudur, 3D scanning. Nah, sekarang saya ketemu dengan ada satu ini kawan saya yang saya undang hari ini, Pak Erik. Beliau adalah konsultan di 3D ini, ya, sekaligus juga sedang melakukan 3D scanning dan 3D printing untuk bagian atiknya, yang bagian reliefnya tadi. Karena ini penting sekali. Oke, mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih. Kepanjangan ya. Enggak, Pak. Oke. Ya, saya agak sedikit ngebut. Saya paling takut kalau dibilang 5 menit lagi, Pak, daripada saya diudak-udak, mendingan saya ngudak-udak diri sendiri. Oke. Ya, kurang lebih, maaf ya, jadi saya open untuk question and answer, apa yang bisa saya lakukan. Ya, tapi kalau untuk masalah 3D-nya nanti Pak Erik nanti bisa bicara. Oke, silakan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau terlalu ngawur. Satu kata untuk Pak Udaya, luar biasa melihatnya. Begitu biasa masuk luar kali. Begitu masuk ke museum itu, saya pernah waktu itu beberapa tahun yang lalu ke sana. Ya. Seperti memasuki ke dunia lain gitu. Oh gitu ya. Untung aja dunia lainnya bukan dunia itu ya. Saya masuk ke dunia Tionghoa gitu. Yang belum pernah ke sana, untuk sekedar diketahui, Museum Benteng Heritage itu posisinya terletak di Pasar Lama Tangerang. Saya tekankan di pasar, artinya benar-benar di tengah pasar. Di tengah pasar. Jadi kalau misalnya Anda ke sana pagi, ya harus jalannya tuh harus permisi-permisi dengan pedagang-pedagang yang ada gitu. Jadi pedagang itu selesai jam berapa itu, Pak ya? Jam 1. Jam 1. Nah, begitu selesai jam 1, jalan itu bebas hambatan dalam tanda kutip ya. Tapi sebelumnya Anda harus permisi-permisi dengan tukang daging, dengan tukang sayur, dan pedagang-pedagang lainnya gitu. Itu bagi saya sesuatu yang unik gitu ya. Belum lagi kalau hujan ya, itu dia punya paving diinjak short semuanya, muncak semuanya.
Anda pakai sepeda juga setengah mati. Iya, kami waktu itu ke sana dengan sepeda ya sepedanya permisi-permisi sama pedagang-pedagang itu. Oke. Itu luar biasa. Lalu saya waktu ke sana juga Anda mengangkat kuliner tradisional setempat. Ada Anda memproduksi kecap juga, kecap Tangerang? Ya. Jadi nggak saya produksi. Jadi kalau istilah dalam ini maklun itu suruh orang membuat lalu pakai merek kita. Ya. Nah, karena memang begini, saya juga harus bisa bagaimana museum itu survive. Lalu museum itu kan punya misi mengangkat lingkungan. Jadi salah satunya adalah bahwa memang dari istilah marketing, kalau ingat Benteng ingat apa? Ingat kecap kan? Karena kecap Benteng itu sudah merupakan satu brand yang harus diangkat. Ya. Nah, Cina Benteng, kecap Benteng, museum Benteng. Nah itu satu kesatuan. Sehingga saya buat. Anda sempat nggak lagi bumbu panggang mertuanya itu? Anda belum sempat ya. Di situ saya ciptakan bumbu karena Tangerang, maaf bagi Anda yang Muslim, ada terkenal dengan babi panggang. Okay. Kalau babinya kan nggak boleh Anda makan, tapi panggangnya nggak apa-apa kan? Okay. Nah makanya saya siapkan panggang mertua bumbunya ya, bukan mertuanya yang dipanggang ya. Okay. Nah jadi konteks itu satu sekaligus mendukung ya brandnya. Kedua memang kecap itu juga salah satu histori yang ada di kota itu. Kalau Anda mau tahu, sebetulnya layout dari Pasar Lama itu sistemnya grid. Nah, kalau dari berpusat porosnya kelenteng, maka terjadi trisula sebetulnya. Kelenteng, depannya jalan lurus. Nah, kalau tadi Anda bilang Anda dari Iti, Serpong, itu nggak jauh dari kelenteng yang namanya Bun Hai Bio. Ya. Itu kelenteng tua yang dibangun 10 tahun sesudah kelenteng Bun Tek Bio. Jadi porosnya kalau lihat dari atas, itu ada 3 kelenteng ya, yang satu garis linear. Oh ternyata ada yang lebih tua dari Bun Tek Bio? Lebih muda maksudnya. Lebih muda? Ya, kan 1698 dia 10 tahun kan 1694. Bun Tek Bio dibangun 1684. Bun Sanbio yang ada di daerah seberang baratnya sungai itu dibangun 16 tambah 5 tahun ya. Okay. Kemudian Bun Haibio yang di dekat Serpong itu 10 tahun kemudian. Okay. Jadi 3 itu linear itu semuanya ya. Nah, itu dari kelenteng Bun Tekbio itu ada kayak trisula. Okay. Kali pasir lalu sungai dan sebelah kirinya ada jalan yang namanya dibilang Ganggula. Kenapa Ganggula? Ya. Karena itu sentral gula untuk supplier semua. Jadi Tangerang itu dalam sejarahnya adalah pusatnya kecap. Tadi Anda lihat ada Pak Bondan Winano almarhum kan, beliau kan tokoh kuliner. Dan di dalam buku kecap dia mengakui bahwa Tangerang lah pusat. Karena pabrik yang masih ada di Garpu yang kanan, kalau bilang Trisula tadi, di gang yang kanan itu, Kali Pasir, itu pabrik kecap yang dibangun tahun 1882 sampai sekarang masih produksi. Namanya Teng Yokseng. Okay. Ya, dan uniknya lagi di samping Kali Pasir itu ada satu bangunan masjid tua yang dibangun 1700 dan berbentuk pagoda. Okay. Jadi ada akulturasi dengan kelentengnya di situ karena dulunya komunitas yang sama yang ada di situ. Belum tahu ya. Nanti kalau datang saya bawa khusus ke sana. Ya. Ini Pak Udaya, saya salah satu orang yang percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Artinya sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur ya. Pak Udaya begitu melihat bangunan itu sudah ada getaran harus memiliki, harus merubah, harus memperkenalkan dengan masyarakat gitu. Pak Udaya itu dari biaya sendiri? That's a good question. Tadi yang saya bilang, saya dapat angpau tuh 25 juta itu waktu dari Kementerian Pariwisata. Bisa apa 25 juta, Pak? Hah? Bisa apa 25 juta, Pak?
lumayan lah buat jajan-jajan sedikit gitu. Ya, terus terang memang Pak Tommy, semua itu dari kantong saya sendiri. Saya cuma mengatakan saya lahir di situ dulu. Ketika ayah saya itu rumahnya digusur, kami nggak punya uang sama sekali. Oke, ya, karena rumah kelahiran saya itu ada di depan rumah itu. Rumahnya juga rumah petak dan ngontrak. Di tahun 80-an ayah saya digusur di situ. Kami nggak punya apa-apa dan kami pindah keluar. Saya merantau dan saya kembali ke sini ke Indonesia. Bukan saya tetap di Indonesia, tapi saya melakukan, saya kemana aja, lalu saya kerja dan saya bangun sekolah, saya menjadi pendidik, saya buka kursus semua, ya. Nah, ada kelebihan hidup saya yang saya kembalikan, sekaligus saya balas dendam. Balas dendamnya adalah kalau orang yang menggusur rumah saya kan orang kaya ya, harusnya dia lebih kaya dari saya kan, dia yang mesti beli rumah paling bagus di situ kan. Sekarang saya yang miskin yang diusir, kok saya beli rumah itu, ya setidak-tidaknya saya bilang tunjukkan sama dia bahwa percayalah pada hukum alam bahwa yang kaya pasti bisa miskin, yang miskin pasti kaya. Itu maksud saya itu. Memang ada semesta itu udah mengatur sepertinya Pak ya. Betul, mestakung namanya itu kalau Pak Yohanes bilang. Berapa lama dari mulai Pak Udaya melihat seperti tadi foto tadi sampai dibuka untuk umum itu berapa lama? Jadi begini, saya memang melakukan, waktu saya beli itu 2009. Okay. Dan transaksi itu putus bulan September. Okay. Tapi saya katakan kepada penghuni rumahnya, karena saya tahu betul tuh rumah itu sudah 7-8 turunan. Saya bilang begini, saya mengerti dari budaya orang Tionghoa. Saya mau, ini kan menjelang Imlek terakhir. Saya persilakan Anda, keluarga Anda, ya, keluarnya nanti sesudah Imlek. Oke, jadi 2010 Imlek kesudahnya baru mereka, kena untuk persembahyaan leluhurnya itu, ya, untuk di Imlek itu, ya kalau kasar ini bercandanya, ntar dia nggak tahu pindahnya kemana, lagi nyasar. Oke, waktu dia pulang Imlek kan kok udah nggak ada gitu. Nah, jadi secara kultural saya hormatin. Jadi saya mulai melakukan fisik yang sangat ini aja, yang tidak mengganggu. Jadi konten dia mereka masih tinggalin, ya. Tapi jadi awal 2010 itu ya saya mulai dengan pembersihan paralel, ya. Nah, 2011 sebetulnya Oktober, jadi 2 tahun itu baru totally finish. Tapi saya bulan Maret saya sudah masukkan dulu kegiatan. Kenapa? Karena saya mengejar pada saya kirimkan ke UNESCO. Okay. Ya kami dapat commendable aja, okay. Karena memang belum semua rumah. Karena untuk kriteria untuk mau kirim ke UNESCO itu sudah berjalan 1 tahun. Oke, artinya rumah itu bangunan sudah digunakan. Jadi saya ngejar ke situnya. Jadi saya sambil ada kegiatan, tetapi dari bagian tertentu kami kerjakan. So, in other words, 2 tahun restorasi kami. Oke. Ya, itulah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Kita coba jawab, Pak Udaya. Atau Pak Udaya ada mau presentasi lagi? Atau mau lihat kalau mau yang itu, yang 3D-nya nih saya undang aja dulu nih, Pak Erik. Ya, sekaligus tentang bangunan itu ya. Mungkin Pak Erik ada di sini nggak nih? Bisa mic-nya dibuka. Pak Erik, saya minta tolong, saya juga belum lihat nih hasilnya nih. Halo. Proyek saya. Oh ya, oke Pak Erik. Ya. Nah ini evolusi 3D ini. Ya. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Udaya. Keren banget yang dilakukan oleh Pak Udaya. Dan saya pun juga bahagia bisa membantu untuk proyek restorasi Pak Udaya juga. Salam kenal Pak Chandra, saya Erik. Ya. Selamat sore Pak. Silakan. Baik, saya akan menunjukkan proses yang saya lakukan untuk proyeknya Pak Udaya, yaitu untuk restorasi salah satu artefaknya tersebut. Boleh, apakah berkenan untuk dipresentasikan? Silakan Pak. Baik.
moderator tolong dibantu untuk menjadi co-host. Atau sudah, Pak? Oh, oke. Baik, sudah terlihat? Ya, ya kelihatan. Silakan, Pak. Sepertinya tadi terputus. Terputus ya? Ya, Erik, tolong bisa. Bagaimana sekarang? Baru mulai mau. Ya, oke, masuk. Oke, baik. Salam kenal, perkenalkan saya Erik dari Evolusi 3D. Saya mengatakan sebagai 3D konsultan untuk yang proyeknya Pak Udaya, termasuk saya sendiri adalah 3D Technopreneur yang berkecimpung di dunia 3D teknologi sejak 2018. 3D teknologi yaitu 3D printing, 3D scanning, dan termasuk 3D desainnya itu sendiri. Baik, langsung saja, proyeknya itu tentang scanning relief Hongkong. Dan jujur waktu awal datang ke Benteng Heritage sama kayak Pak Chandra yang merasa oke, kok ada yang beda ya di sini ya rasanya. Jadi kayaknya bagus gitu ya. Padahal saya pencipta musik awal-awalnya pas mendengar historinya itu membuka sekali saya mengenai hal tersebut. Nah, dan terutama untuk yang relief Hongkongnya yang ada di tengah-tengah, kalau Pak Chandra tahu, yang indah sekali saya katakan, itu proyek yang kita lakukan. Ini reliefnya itu nempel di sana dan nggak bisa dibawa kemana-mana. Dan ide Pak Uda itu luar biasa banget. Gimana kita tidak hanya foto atau video, tapi kita satu untuk menjaga 3D-nya ini menjadi historical preservation ataupun menjadi diorama nantinya. Dan ini hal pertama yang saya lakukan yaitu sebagai 3D consultant saya harus memilih 3D scanner mana yang cocok. Karena 3D scanner sendiri itu contohnya banyak banget. Ada yang untuk long range yang ada di sebelah kiri ini, dia itu bisa menangkap untuk ukuran 1 kilometer luasnya, untuk preservation juga, ataupun untuk desain ulang. Ataupun ada yang short range, seperti yang di sebelah kanan, untuk mendapatkan benda-benda yang lebih detail lagi. Berhubung relief yang dimiliki Benteng itu sangat detail, saya menggunakan untuk hal tersebut. Jadi dengan adanya 3D scanner short range ini, kita bisa mendapat secara detail lekuk bentuknya sampai ukurannya sampai 1 mm. Di sini suara saya double. Apakah double di teman-teman? Agak terputus-putus Pak Erik. Agak terputus-putus ya. Ya, sekarang mendingan. Ya, agak deketan nih. Harus rada dekat. Coba. Ya. Jadi mungkin rada dekatan, kalau ini mungkin lebih jelas. Iya. Ya. Oke. Jadi ini ada, kita menggunakan short range 3D scanner yang bisa mendapatkan data-data yang lebih detail untuk proyek ini. Dan tentunya setelah 3D scan, ada satu tahapan yang harus kita lakukan, yaitu untuk memperbaiki bagian-bagian yang masih belum bisa didapatkan, yaitu di bagian baliknya. Karena apa yang bisa di-scan hanya bagian permukaan saja. Dan setelah kita memiliki hasilnya, saya harus memilih teknologi 3D printing mana ini. Dan tentunya ada 2 yang umum ini. Material extrusion yang bisa dilihat di sebelah kiri, kita menggunakan material plastik gulungan yang akan dipanaskan, dilelehkan, dan dibentuk di dalam mesinnya.
Yang lain ada resin 3D printing, di mana dia itu menggunakan laser dan menggunakan resin untuk menghasilkan hasil yang sangat detail. Dan itu untuk awal-awal kita menggunakan untuk yang material extrusion seperti yang kita lihat di sini. Bentuknya udah oke atau belum, nanti bisa komunikasikan dengan tim Pak Udaya nantinya. Dan ini baru tahap awal perapihan, tentunya masih kelihatan ada beberapa yang belum halus. Dan nanti akan masuk ke proses detailing dan pewarnaan untuk menunjukkan hasil akhirnya. Ini hanya sebagian dari relief kuangkong tersebut yang panjangnya itu hingga 10 meter totalnya. Jadi pada dasarnya yang saya lakukan itu hanyalah penggunaan dari 3D scanning atau 3D printing. Sisanya tentunya itu bagaimana penerapannya seperti yang dilakukan untuk museumnya Pak Udaya. Tapi tentu tidak tertutup untuk berbagai macam, seperti dari pihak arsitektur, virtual, museum, entertainment, manufaktur, dan lainnya. Dan tentunya dari pihak saya sendiri bersedia untuk menceritakan lebih banyak lagi penerapan-penerapan 3D teknologi di kesempatan berikutnya. Oke, thank you Pak Erik. Ya, jadi ini bikin market nggak usah puyeng-puyeng nih nanti Pak Chandra nih. Jadi 3D teknologi itu membantu tuh kalau bikin market. Apa namanya? Ya, oke Pak Erik, terima kasih dukungan. Komputer aja. Baik, terima kasih ya, mungkin Pak kapan-kapan Erik penjelasannya. Pak Tommy, kalau mau satu saat mau bikin terus Pak Erik diundang bikin bicara tentang 3D itu mungkin ya. Pak Erik siap dong? Sudah dalam catatan kami, jangan khawatir. Ya makanya karena 3D teknologi ini penting sekali ya kalau kita lihat. Baik Pak Udaya, kita buka pertanyaannya aja ya. Ya siap. Ini sudah ada beberapa nih. Dari Petrus Dana, berapa luasnya Pak? Dari luar kelihatan kecil, tapi lihat foto interiornya kok besar sekali ya. Makasih. Ini dari Pak Petrus Dana. Langsung dijawab atau nunggu pertanyaan berikutnya? Langsung aja Pak ya. Langsung aja. Nggak ngerti ini ada echo apa dari anda punya ke saya masuk? Ini Pak Tommy. Nah, kayaknya echoing. Saya baru kali ini ada echo. Silakan Pak. Mau dijawab dulu? Ya, boleh. Oke. Jadi luas bangunan itu yang 2/3 ya. Saya katakan 2/3 dari keseluruhan itu seluruhnya cuma sekitar 500 meter persegi. Ya 250 di bawah dan 250 yang di atas. Karena ukurannya size-nya satu bloknya itu 5 kali 25 meter, jadi dua lantai full. Kalau Anda bilang tadi luas sekali, mungkin ya kalau dibilang luas sih enggak. Tapi kalau yang rumah yang di Rembang, boleh saya katakan itu luas. Itu bisa kalau orang masuk 200 orang. Kalau ini cuma 20 orang. Karena yang di Rembang itu 1.700 meter. Nah ini mungkin karena memang yang motretnya kan fotografer, jadi angle-nya juga kita ya view-nya itu bisa ini aja. Jadi memang cuma 250 meter aja. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Dari Emmanuel Wicaksono, menarik sekali perjuangan Pak Udaya dalam merestorasi rumah museum
Benteng Heritage ini. Mengingat ini menggunakan dinding tanpa semen modern, tapi pakai pasir kapur. Finishing cat apa yang digunakan? Apakah bangunan ini kini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemda terkait? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan ya. Kalau yang soal masalah cagar budaya, memang justru Tangerang itu mulai memikirkan tentang cagar budaya setelah adanya museum kami. Jadi museum kami sebagai pelopornya, oke. Cuma memang saya tolak ketika Pemkot mau masang pelang, okay, pelang besar di depan museum saya, yaitu cagar budaya. Saya bilang, enak aja lu, udah jadi begini, lu tinggal pasang cagar budaya. Saya bilang. Jadi saya marahin kepala dinasnya kalau ininya saya bilang, ya, yang pantas adalah rumah sebelah ini jangan sampai kebongkar. Saya bilang, ya, Anda pasangin itu cagar budaya. Loh, saya udah jadiin museum kan nggak bakal dibongkar sama saya. Nah, itu pola pikir Pemda kita yang masih picik sekali. Jadi cagar budaya nasional pun kami terdaftar, dan saya sendiri kebetulan ya seringkali diundang dengan teman-teman yang pelestari budaya ini semua di Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertamanya tadi tentang dindingnya. Ya, jadi kita tahu. Nah, itu tadi saya pelajari tentang kapankah dimulainya teknologi Portland Cement. Lalu apa Portland Cement dengan pasir kapur ini? Ada 3 yang sebetulnya harus kita pinikan karakteristik dari Portland Cement. Dia shrink, dia kan menarik ya, kalau kaku ya, dan kemudian tidak poros. Bangunan-bangunan lama itu poros. Pasir kapur itu poros, artinya dia breathing, dinding itu breathing, bernapas. Maka jenis mulai dari dia tidak perlu dengan plaster yang sifatnya sealing, istilahnya no drop itu nggak kepake ya, karena dia harus breathing. Sehingga kita hindari satu cat yang mengandung vinil. Oke, karena vinil itu sintetik. Oke, ya. Jadi sebetulnya jadi lebih murah. Anda beli catnya cat yang paling murah. Cat zaman dulu kan sebetulnya kalau dipegang kalau orang nyender kan pada begitu. Saya ada gangguan sedikit, eko kenapa ya nih Mas Tommy? Di saya jelas tuh Pak. Tapi nggak ada eko ya? Nggak ada. Ya udah biarin ekonya buat saya sendiri aja. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Karena di saya nggak ada ekonya lagi pergi ya Pak. Ya ekonya lagi ngopi dia. Tadi dikasih lihat kopi sih itu. Ya. Oke. Sekarang seumur umur baru kali ini ada eko. Saya bingung juga. Oke. Ya. Jadi tadi yang cat yang digunakan Anda harus gunakan cat yang non vinyl. Jadi harus catnya betul-betul yang. Jadi saya anjurkan Anda bisa bikin sendiri malah dari kapur ya zaman dulu kan. Ya. Satu yang kedua yaitu plaster ya. Jangan sekali-kali pasir kapur itu Anda ganti dengan semen. Oke. Ya, tapi kalau Anda, makanya caranya adalah bagaimana supaya dia merekat kembali pasir kapur itu, yaitu tadi Anda lihat nggak waktu saya strip semua dinding-dindingnya, 2 bulan itu kami siram air, ya supaya apa? Supaya yang pertama, kandungan garam. Ingat bahwa salinasi ini terjadi untuk bangunan-bangunan tua. Ada 2 faktor yang menyebabkan, yaitu faktor intrusi dari bawah, ya, karena air laut. Dan umumnya kalau Anda lihat bangunan-bangunan yang ada di pantai, dekat-dekat pantai, Jakarta sudah habis semuanya, pantai utara. Yang namanya kota tua itu intrusi air lautnya sudah masuk. Ya. Untungnya yang di Tangerang itu tidak masuk intrusi air laut. Kenapa? Sungai Cisadane itu lebar dan dalam, sehingga airnya nggak air asin. Jadi intrusi air laut itu terbendung dengan adanya sungai. Yang ada adalah faktornya, yaitu faktor kalau ada, jadi ada 3 ya pelapukan. Yang pertama dari kelembapan, okay. Yang kedua exposure, ya. Yang ketiga adalah itu karakter kapiler dari bawah. Jadi air itu naik
melalui Batak lalu naik ke atas. Oke. Nah, yang terjadi untuk menghilangkan intrusi ke atas, kita lihat kalau itu garam, nah itu yang saya pelajari dari The Blue Mansion yang di Penang, ya itu dianjurkan supaya disuntik. Saya bilang kasusnya berbeda. Kalau Penang dia di pulau, air laut kan. Iya. Yang terjadi penggaraman di gedung Museum Benteng Heritage sebelumnya dari pelacakan saya adalah eksterior. Dulunya gudang ikan asin. Jadi garam itu dari luar, bukan dari dalam. Nah, lalu air yang dari bawah itu kelembapan itu, makanya kelembapan itu bisa kita hidupkan dengan udara. Jadi artinya flow udara harus kita hidupkan supaya dia kering terus. Oke, ya mungkin menjawab, saya keluar sedikit, setidaknya Anda tahu luar dan dalam. Jadi ya kalau bangunan-bangunan yang misalnya Anda kerjakan ada di pantai utara, pasti adalah isi air laut. Nah, kalau sudah air laut, maka dia ada kandungan garam. Garam itu juga menghilangkan, karena salinasi ini menghilangkan daya adhesif. Makanya tadi satu-satunya cara adalah bagaimana dinding itu kami expose, kami siramin terus supaya garamnya juga ikut larut. Ya, kami tarikin garamnya. Lalu ketika kami pakai pasir kapur, kami tambahkan 10% kaolin. Jadi dari semen putih itu untuk menambahkan adhesivitas. Secara teknik itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Oke. Harus pasir semen. Nah, tapi kondisi seperti itu, ya itu dia. Kalau mau bicara idealisme, tetapi argumen saya bisa dipercaya, bisa diterima. Karena kondisinya itu, oke, ya, yaitu makanya kami gunakan 10% masih dalam toleransi. Ya, ya. Pantes sampai 2 tahun ya, Pak? Lumayan ya. Oke. Kalau Anda arsitek melihatnya, ya itu urusan segitu aja ya, karena kami masuk ke detail ya. Jadi itu dia, makanya, dan buat saya banyak yang belajar tuh Mas Tommy. Ya, ya. Terima kasih. Dari Rahmat Widodo, terima kasih Pak, sangat menambah ilmu. Ada yang mau ditanyakan, museum biasanya alur pengunjung diatur mulai dari masuk sampai keluar. Bagaimana dengan museum ini? Ya. Selanjutnya, untuk disebut Museum Benteng, apa ciri khas yang menandakan benteng atau keturunan benteng? Silakan, itu dulu mungkin Pak. Oke. Flow itu penting sekali. Maka kami ada peraturan, masuk dari ruang tengah, turun di sebelah kiri. Jadi kami, dan harus punya dua tangga. Makanya Anda ingat ya, Mas Tommy sama Mas Leo, waktu masuk suruh bawa nenteng sendal sama sepatu juga ke atas kan? Iya. Ya. Nah, itu salah satu komitmen kita jaga untuk, karena kan preservation itu harus ya. Nah, jadi Anda naik dari sebelah kiri, tangganya ada 2 pertimbangannya. Yang pertama itu tangga asli. Jadi Anda bisa membayangkan zaman dulu tuh orang turun naik dari situ. Karena untuk publik, ya, saya selamanya security alert selamanya. Jadi gedung itu harus punya 2 tangga. Makanya tangga yang di rumah sebelah itu sebetulnya bekas bongkaran. Itu yang saya bikin replika anak tangganya. Ya, itu menjadi tangga turunnya. Sehingga flow itu kita atur, yaitu naik, dan jadi kalau ada 2 grup yang nggak akan tabrakan. Ya, jadi naik ke atas, kecuali yang di ruang tengahnya itu ya kita harusnya nggak bisa tabrakan. Kalau ruang kamera saya buka, jadi keluarnya. Tapi kalau di ruang kamera itu kalau nggak ada orangnya, nggak ada dukunnya, nggak dibuka jadinya. Oke, ya. Jadi ada flow-nya tadi. Ya itu. Yang keduanya tadi apa pertanyaannya? Untuk disebut Museum Benteng, apa ciri khas yang menandakan benteng atau benteng? Sebetulnya kalau ada presentasi tentang kenapa orang Tionghoa Tangerang dibilang benteng, wah ini nambah satu sesi lagi. Agak panjang ke belakang ceritanya. Ya, oke. Jadi gini, tahun 1684 di Tangerang itu dibangun bentengan. Bentengan itu dijaga oleh orang-orang. Nah ini hebatnya Belanda. Jadi kita tuh dari dulu tuh kita, makanya kalau sekarang kita ribut sama
di dalam ya kelompok-kelompok itu kita masih mewariskan permainan Belanda itu di Villa Imperanya. Bentengan yang punya Belanda, yang ngejaganya orang Makassar, taklukannya. Makanya di dekat Masjid Agung itu ada namanya Kampung Benteng Makassar. Itulah orang-orang yang bekas menjaga bentengnya. Jadi bentengnya sudah hilang dan situs terakhirnya jadi penjara. Lalu tahun 50-an saya punya fotonya dan itu kemudian menjadi Masjid Agung sekarang. Nah, kenapa dibilang benteng? Anda tahu yang namanya toponimi lalu kemudian landmark. Pecinan ini ada di dekat bentengan. Jadi identik orang Tionghoa yang ada di situ bilang benteng. Nah, kalau orang-orang Anda misalnya tinggal di BSD, mau ke Tangerang, itu akan bilang mau kemana? Mau ke benteng. Pakai logat Tangerang nih. Mau kemana? Lah mau ke benteng. Nah, ke benteng itu artinya ke pusat kota Tangerang. Sehingga nama pecinan itu menjadi, dan orang-orang yang tinggal di situ dibilang Cina Benteng. Tapi kemudian spektrum namanya ini berubah, artinya ketika terjadi, itu kan 1684 ya, 1740-an itu pembantaian orang Tionghoa di Batavia, maka banyak yang mengungsi ke Tangerang dan mereka tinggal di sekitar di luar kota. Nah, nama Cina Benteng itu melekat kepada seluruh orang yang tinggal di Tangerang. Tapi yang bentengnya sendiri makanya unik. Jadi kalau presentasi saya tentang Cina Benteng adalah benteng yang tidak ada. Jadi benteng secara virtual itu hanya di Tangerang. Oke, terima kasih. Baik. Selanjutnya dari YouTube, Gesparda Desperado namanya. Selamat sore Pak, saya Charles dari Universitas Multimedia Nusantara. Oh, MNN, oke. MNN, ya ini di Banten juga nih. Banten juga itu tetangga. Ingin bertanya, bolehkah Bapak jelaskan lebih lanjut cara Bapak memilah bagian rumah yang perlu diganti atau dipertahankan? Oke, tadi saya katakan adalah maximum retaining, minimum replacing. Ada 3 yang menjadi pertimbangan kalau kita mau. Yang pertama, kita udah tahu sejarahnya. Ya. Artinya ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Yang kedua, kita tahu replacement-nya ada. Dan yang ketiga, how-nya tadi, kita tahu bagaimana caranya. Oke, misalnya, ada yang tidak kami sentuh, itu sebetulnya di bagian, kalau Anda lihat yang di bagian light well-nya, itu semua dinding-dinding, bukan dinding, maaf, baloknya, ya, balok pilar-pilar kayunya, itu masih utuh dan tidak kami, di belakang gambar saya dah, kalau dilihat ya, di belakang gambar saya, ini dinding bagian kanannya, ini semuanya asli semua. Kenapa? Karena catnya itu tidak menggunakan cat zaman dulu. Itu semacam jadi lacquer, ya, yang laminatingnya itu 7 layers. Teknologinya itu kita nggak punya di sini. Bukan di sini, saya ada di Perth ya. Di Indonesia misalnya. Ya. Karena itu menggunakan bahan semuanya yang tadi saya bilang, cung oil termasuk salah satu bahannya. Sehingga kami hanya bersihkan. Jadi kalau ada yang tidak kami belum tahu cat, kami nggak mau cat. Kami biarkan itu seperti apa adanya. Nah, lalu kemudian ada bagian-bagian yang bolong, yang bekas ada di makan rayap, itu kami suntik, ya, kami masuk. Tapi kami nggak langsung tutup. Kami monitoring, ya, sampai sekarang itu kita masih monitor. Apakah masih ada perkembangan, artinya belum tuntas semua. Ya. Nah, baru kami mau feeling. Ya, ini teorinya adalah teori yang saya pikirkan sendiri adalah membongkar, mengganti itu gampang, tapi mengembalikan itu nggak mudah. Oke, jadi itu aja. Jadi tiga tadi watt itu yang kami pelajari. Oke, thank you. Oke, berikutnya Pak, dari Jordi Kurniawan. Revitalisasi Benteng Heritage menjadi pelopor dan meningkatkan kawasan pasar lama dari segi wisata. Jika di waktu mendatang ada rencana revitalisasi kawasan pasar lama menjadi kawasan wisata, bagaimana pandangan Bapak mengenai ini? Oke. Apakah ada saran atau hal tertentu yang menjadi concern Bapak jika revitalisasi Paslam dilakukan? Tolong, boleh saya tanya, Anda lulusan dari mana nih? Enggak, sorry. Trisakti bukan? Atau gini, Pak Jordi Kurniawan mau bicara langsung dengan Pak Udaya? Oke, silakan kalau Anda masukin. Berkenan bicara langsung Pak Jordi?
Boleh itu. Oke. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Silakan bertanya langsung dengan Pak Udaya. Ya, Pak Udaya. Saya masih mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa di mana? Iya. Jadi kebetulan perancangan kami ini mengambil kawasan Kota Lama Tangerang, Pak. Jadi Bapak mungkin kalau sekarang ini posisinya sebagai stakeholder juga ya berarti untuk Pasar Lama Tangerang. Nah, saya penasaran aja pendapat Bapak atau pandangan Bapak tentang revitalisasi itu gimana? Oke. Revitalisasi Tangerang sebetulnya sudah didengungkan oleh saya 10 tahun yang lalu. Dan salah satunya ketika saya, ya ada secara kebetulan wali kotanya bekas murid saya, makanya jadi guru saya bangga. Ya, jadi gurunya cuma guru bahasa. Jadi beliau juga tahu betul. Ya, cuma memang begini, bicara tentang idealisme di Indonesia itu kadang-kadang kita terbelenggu dengan personalnya dukung, tetapi aparatnya tidak, yang di bawahnya tidak mendukung. Jadi, dan saya seringkali kalau ada pertemuan-pertemuan di Pemkot Tangerang pasti saya diundang. Ya, jadi kalau ada musrembang atau apa begitu, cuma sayangnya wacana itu terlalu panjang. Ya, jadi kalau tadi saya tanya Pak Trisakti, karena ada satu dosen Trisakti, Ibu Sisil namanya, itu pernah dulu membuat proposal juga tentang revitalisasi. Tetapi apa yang kami lakukan, ya, saya selaku, ya, saya dihormatin di Kota Tangerang, ya, sebagai pelopornya, saya cuma mengatakan bahwa janganlah berpikiran picik kalau kota, artinya pecinan itu diangkat itu hanya untuk orang-orang Cina. Nah, pola pikir seperti begitu itu yang masih ada di watak sebagian dari aparat kita yang ada. Saya bilang, yang namanya ekonomi itu adalah main domino. Seperti main domino. Semua orang akan dapat kartu. Bukan berarti Anda dengan melindungi wilayah ini hanya memikirkan tentang etnis. Tidak, saya orang Indonesia dan saya nggak merasa saya jadi Cina. Dan saya pikirkan itu tentang keindonesiaan. Nah, harusnya dipikirkan bahwa ini menggerakkan semuanya. Bahkan saya mengatakan kompleks yang namanya untuk pariwisata. Dan saya bahkan mendorong, saya mengundang dan saya mempromosikan masjid yang ada di situ, ya, dewan masjidnya saya undang, bahwa itu pun harus dijadikan, ya, sebagai satu objek religius. Karena begini, Anda tahu yang namanya pelindungan sebuah kawasan kan bisa yang namanya satu heritage site, baru heritage building. Ya, nah, salah satu untuk bisa melindungi kawasan, ya, itu harus ada 4 bangunan, yang menjadi heritage. Kelenteng di situ sudah heritage. Masjid itu sudah ada heritage. Museum heritage itu masuk. Dan saya satu lagi adalah rumah burung sekarang, Rumbur, itu masuk. Jadi dengan 4 ini saya sudah kunci. Tapi ketika 2014 terjadi ada bangunan di depan kelenteng yang merusak kawasan. Itu penduduk semua bikin petisi ke Pemkot, ditandatangani 27 orang, dan saya ikut menandatangani, walau karena ini, ya, tapi sampai detik ini nggak digubris, sampai bangunan itu sudah terlanjur, sedangkan dia menghilangkan. Pada saat yang bersamaan teman-teman saya, ya, tokoh-tokoh arkeologi sedang mengadakan riset di situ, di kawasan, dan mereka inilah yang menentukan kawasan itu layak nggak menjadi kawasan heritage. Ya. Jadi melihat itu, mereka melihat ini potensi, tetapi tidak punya political will. My answer adalah kurangnya political will. Terima kasih. Itu ada pembahasan tersendiri tuh Pak. Itu, Pak. Ya, itu masalah political will. Ya, selanjutnya ini tentang wisatanya nih. Ada nggak sih acara khusus di sana saat Imlek nanti? Imlek tanggal 12 Februari kan Pak ya? Untuk Imlek ini justru malah kami tidak adakan. Dan saya malah sengaja untuk Imlek ini tanggal 12 Februari kami
kebetulan Pertiwi ini yang aktivis kami sedang merancang untuk mengadakan Imlek online, ya. Dan kami bisa punya alasan untuk menghimbau, bahkan Kelenteng juga kami himbau untuk menutup close supaya tidak terjadi kluster-kluster. Kita tahu pandemik ini barusan ada bad news sebetulnya. Adik saya yang ketua Kelenteng juga kena nih. COVID baru saja positif dia mengatakan. Nah, jadi saya kebetulan di Perth sini bebas kita di sini, tetapi pikiran saya tuh ada di sana. Jadi untuk tahun ini kami meniadakan ya kegiatan-kegiatan. Tahun lalu saya bikin cap gome di jalan, pakai ngibing kalau di jalan. Ya. Jadi itu 8 Februari yang lalu, tahun lalu. Ya. Nanti kalau mau lihat nih saya kasih lihat gambarnya. Jadi kami bikin berbagai kegiatan. Semula kami lakukan di depan museum. Tetapi yang sayangnya tadi political will. Ya. Jadi wali kotanya dukung, tapi kepala dinasnya tidak mendukung. Kepala dinas kebersihan ya sampai sekarang sampahnya bahkan tapi saya tidak mengemis dan saya tidak mengeluh. Karena saya tahu betul itu perjuangan bukan sendiri saya, perjuangan panjang saya. Ya, makanya saya sekarang Rembang tahun ini, Lasem tahun ini dicanangkan sebagai heritage nasional. Dan saya ada di sana. Lalu Tangerang, saya lagi dicariin ke Pemkot. Pak Udaya kenapa ditinggalin Tangerang? Anda sendiri yang ngusir saya. Enak ngomongnya ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak Udaya. Ini makin sore makin seru nih kayaknya nih. Asal nggak bosan aja sama saya. Dari Margareta Lidiana Suteja dari YouTube. Untuk merestorasi dan merevitalisasi bangunan perlu dilakukan banyak riset. Kira-kira sumber riset seperti apa saja yang dibutuhkan dan berapa lama melakukan risetnya? Ini risetnya loh Pak ya, bukan melaksanakan restorasinya. Jadi saya sampai detik ini masih ongoing research. Ya. Ongoing research-nya itu saya kemana-mana. Tahun lalu saya ke Hoi An. Hoi An tuh di Vietnam ya. Jadi saya juga riset karena dia Hoi An itu berkembang sama persis abad 17. Dari kaitan sejarahnya, Hoi An itu dekat Hue, satu kota lagi itu pusatnya Indochina. Ya, di mana kalau dibilang campak itu, ya. Nah, kenapa saya pergi ke sana? Karena itu eranya juga mulai awal Qing Dynasty yaitu 1644. Ya. Karena secara masif dari Tiongkok itu keluar banyak ketika perubahan dinasti dari Ming menjadi Qing. Karena Qing ini dianggapnya Manchuria. Nanti kalau bicara tadi riset. Dan dari situ saya bisa menarik benang merah. Ya, di mana era bangunan-bangunannya. Jadi risetnya tuh banyak sekali. Ya, makanya kebetulan hobi saya memang di situ. Saya nggak pernah berhenti. Karena target saya pendidikan yang saya cari S-nya S4. Tahu nggak S4 apa artinya? Anda sambung kalau S sama 4 jadi apa? Sempat belajar. Ya, nggak pernah berhenti belajar. Ya. Jadi bukan nyombong. Jadi S4 yang mesti kita cari. Jadi jangan inferior, nggak punya jadi profesor, tapi kita nggak pernah berhenti. Jadi riset itu nggak boleh berhenti ya. Karena bisa aja ada info-info baru. Ya, belajar gitu. Bisa dari mana saja Pak, dari bangku kuliah maupun dari bangku tukang bakso. Percis. Kenapa? Saya pendiri sekolah yang namanya Creative School. 15 tahun yang lalu, sekolah saya, mungkin kalau Anda iseng buka Princess Creative School, kata kreatif itu A-nya saya rubah dengan app. 2006 itu saya declare itu. Tahun 2006. Kenapa saya katakan? Saya produk non formal education. Saya pendiri kursus bahasa Inggris di Tangerang. Kalau Anda tanya Kings di Tangerang pasti tahu. Makanya tadi saya bilang dulu wali kota Tangerang masih SD-nya murid saya. Makanya dia takut sama saya sampai sekarang. Kenapa? Suruh belajar bahasa Inggris. Kalau mau saya ngomongnya bahasa Inggris. Takutnya bukan takut apa-apa. Nah itu aja. Nah, non formal education dan pendidikan yang Anda tekunin semua formal education. Padahal ada satu pendidikan yang sebetulnya dan sekarang kita bisa lihat yaitu informal education. Itu adalah simbol bahwa Anda bisa riset sendiri. Sekarang ada guru yang paling hebat, Mbak Google. Ya. Jadi Anda aja tadi mau tahu saya tuh, padahal di Googlein aja nih, Udaya kayak apa semua. Jadi
pendidikan itu informal education, dan sekarang hebatnya sekarang kan kita bisa belajar sendiri. Mau rakit bom aja kita buka di YouTube ada kok. Tapi jangan lakukan ya, ntar bisa dibom. Oke. Ya, ini yang hadir di sini lumayan banyak, itu ada yang dari Jogja, ada yang dari mana lagi tadi. Ini lumayan magnet nih Pak Udaya, sepertinya lumayan menarik pembahasannya. Jadi dari mana-mana ikut hadir nih. Oke, ini kita menuju ke akhir acara, tapi saya berharap masih bisa membacakan. Saya terbuka aja, nggak apa-apa. Bagaimana Pak? Pak Udaya? Saya open, nggak membatasi waktu ya. Oke. Ya, jadi I'm free today. Khusus saya dedikat untuk ini. Dari Lucia Heli, perkiraan dibangun tahun berapa ya Pak itu museum itu? Apakah bersamaan dengan kelenteng Buntek Bio? Oke, that's a good question. Nah, tadi yang saya tanyakan, bagaimana kami riset tentang kapan era dibangunnya. Oke, nah itu kami sedang cari, sampai detik ini kami belum bisa. Tetapi ada 3 parameter yang kami pakai. Yang pertama tadi sejarah. Oke, parameter sejarah. Kedua, bangunan paling tua di situ. Dan yang ketiga adalah dari materi yang ada. Nah, dari sejarahnya, rumah ini kan rumah komunitas. Kalau rumah komunitas berarti dia akan berdekatan dengan rumah komunitas lain, yaitu rumah ibadahnya. Logikanya kan? Oke, ibadahnya di kelenteng Buntek Bio dibangun 1684. Lalu komunitasnya di mana? Kalau ada kelenteng berarti kan ada rumah komunitasnya. Lalu kemudian ada bentengan yang dibangun tahun 1684 juga. Oke. Nah, itu satu garis yang saya ambil, yaitu garis linearnya adalah kelentengnya di sebelah kiri, bentengannya di sebelah kanan, dan kami ada di tengah-tengah. Jadi era itulah akhir abad 17, okay, ya, kira-kira perhitungan kami. Lalu kemudian dari konstruksinya saya buat pandang itunya yang tadi saya bilang, kalau saya ke Hoi-an itu, ya, karena dia dibangun juga 1650-an, kan 1644 itu mulai dari Qing Dynasty, dan saya pelajari di situ, itu juga pertengahan era di situ, dan punya kemiripan. Malah lebih, maaf, bukan menjelekan orang Vietnam, kalau Anda dari Vietnam tadi kira saya sombong, orang Indonesia. Kualitas bangunan kita jauh lebih bagus. Karena bangunan itu menggunakan bahan yang di Indonesia, kayunya kayu jati kita lebih bagus. Vietnam pun punya kayu jati, tapi jati mereka beda. Ya, oke, jadi itu asumsi saya. Nah, memang yang tadi saya bilang mau nyari dari mana saya tahunya. Lalu kemudian adanya tadi artifak ya, bahwa itu ada Dewa Kuan Kong, jadi itu bekas rumah komunitas. Oke, lalu dari sejarah dibangunnya yang namanya tadi Tionghoa Hue, jadi istilahnya dibilangnya jadi apa yang tadi saya bilang the Chinese Council ya, Chinese Council itu jadi tentang tempat pusat bisnis itu dibangun di Batavia tahun 1674. Oke. Nah, jadi era-era itulah kalau saya masukkan. Oke, terima kasih. Oke. Makin dekat, kita makin dekat. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Herman Oslan. Yang terhormat Bapak Udaya. Sebetulnya bukan pertanyaan kali, tapi tanggapannya. Menarik riset yang Bapak lakukan. Harapan saya suatu hari bisa dibuat webinar berkaitan dengan Museum Benteng Heritage. Apakah ada kenangan yang paling berkesan pada membuat proyek ini? Oh, ini pertanyaannya berarti. Apakah ada kenangan yang paling berkesan dalam membuat proyek ini? Apakah Bapak mungkin menemukan harta karun kah? Persis itu yang saya temukan. Terima kasih Pak. Pertanyaan Anda itu persis yang saya dapatkan dan saya menemukan harta karun. Harta karunnya adalah mimpi saya untuk bisa kuliah arsitektur, itu tidak pernah kesampaian. Dan saya tiba-tiba terhormat saya diundang oleh Ikatan Arsitektur Indonesia. Mimpi saya untuk bisa kuliah di Untar dulu nggak pernah tercapai. 40 tahun kemudian saya diundang, oke,
sebagai pembicara utama dalam International Conference tentang budaya Tionghoa. Oke, tadi yang Mas Tommy bilang, semua ada jalannya, sudah ada line-nya. Nah itu mungkin ya. Jadi kebanggaan saya bisa kenal Anda semua dan saya mendapatkan kehormatan, nggak usah pakai gelar insinyur, Terus sekarang malah ST lagi, setengah teler. Kalau dulu masih kelar depannya, sekarang Anda dapatnya ST tuh setengah teler, ya, ya terima kasih. Baik Pak Udaya, rasanya bangga sekali, rasanya terhormat sekali Pak Udaya bisa berkenan hadir di acara saya yang terhormat Mas Tommy. Jangan sungkan kembali jika kami mengundang Anda untuk menjadi entah pembicara, entah apapun namanya gitu. Boleh, mau goes sepeda bareng-bareng ya boleh, asal Anda boncengin saya aja. Semoga pembicaraan ini dapat bermanfaat untuk semua. Ini ada pertanyaan Feng Shui tuh, satu terakhir tuh. Oh baik, yang mana nih? Itu ada pertanyaan tentang Feng Shui. Oh, dari Pak Peter. Apakah pernah Feng Shui, museum tersebut ditinjau oleh ahli Feng Shui? Boleh dijawab. Atau konsultasi pada saat restorasi. Silakan. Jadi begini, Feng Shui buat saya adalah bagaimana Anda menjiwai. Jadi Feng Shui itu artinya bagaimana mengatur tentang ke-balance dalam sebuah. Jadi saya percaya dengan Feng Shui, tetapi Feng Shui itu lebih pada buat saya adalah Qi. Qi itu adalah dinamisme spirit yang ada. Anda kalau masuk ke satu ruangan, itu harus ada keseimbangan. Balance itu antara satu udara. Ya, jadi Feng Shui itu kan bagaimana menyeimbangkan. Dan udara inilah sebetulnya. Makanya tadi saya katakan bagaimana saya menggerakkan udara itu, ya, dengan buka tetangga belakang aja saya berani minta. Saya bilang nih saya buka pintunya ya. Saya bilang dapat untungnya apa? Saya bilang kalau pas angin dari saya kan ketiup juga ke belakang. Benar juga katanya banyak kan anginnya angin sampah tuh dari pasar. Ya. Nah dari belakang pun masuk. Nah jadi itulah Qi itu penting, itu menggerakkan. Lalu kedua, Anda kalau masuk di situ Anda dengar ada suara air nggak? Ada suara burung nggak? Mas Tommy dengan Mas Leo pernah masuk ada suara burung nggak? Waktu itu karena banyak orang jadi sepertinya jadi noise orang aja gitu. Ya nggak apa-apa itu memang biasa di pasar. Ya, jadi Anda harus menghidupkan suara. Qi itu juga menggerakkan. Nah, jadi suara air itu kan saya taruh bahkan setiap kali nomor satu pertanyaan saya pada si Martin tadi yang jaga, ikan saya masih hidup nggak? Ya, karena kita bisa tahu bahwa itu juga kehidupan di situ. Jadi harus ada hijau. Saya sendiri asosiasi bonsai juga. Nah, jadi kalau Anda masuk di situ, lihat nggak tadi di foto-fotonya ada bonsai. Tapi kalau ada saya, bonsainya mati. Nah itu dia. Padahal bedanya apa? Ya, jadi Qi itu penting. Ya itu. Jadi saya percaya dengan Feng Shui, tetapi nggak perlu tanya orang. Anda Feng Shui itu harus Anda dari diri Anda sendiri. Ya, Anda menjiwai, Anda punya spirit dan Anda menggerakkan. Terima kasih. Baik. Ongkos panggil Feng Shui dari Hong Kong mahal. Pak Udaya, terima kasih banyak waktunya jauh-jauh dari Australia, dari Perth. Untung di Perth ya, kalau di Sydney mungkin bedanya 4 jam Pak ya. Jadi yang ada di pesertanya sudah hadir, terima kasih. Di Zoom itu terpantau 85 terbanyak tadi, sama 59 di YouTube. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai berakhir pandemi ini. Kita bisa ketemu Pak Udaya secara luring, secara offline. Saya undang nanti kalau kita doakan COVID hilang, saya pasti pulang. Udah 1 tahun saya di sini nggak bisa pulang. Kami tunggu undangannya Pak Udaya. Terima kasih semua. Saya kembalikan
acara ini kepada pembawa acara Mbak Nindya. Ya, terima kasih Bung Tommy. Rekan-rekan, terima kasih yang sudah hadir bergabung pada sore hari ini. Sebagai informasi, di bulan Februari 2021, IAI Banten akan mengadakan 3 agenda acara tahunan. Kepada Kak Vera, mohon bantuannya untuk dapat menampilkan slide. IAI Banten mengadakan penerimaan calon anggota baru, penataran kode etik arsitek, dan kaidah tata laku profesi arsitek pada tanggal 19 Februari 2021, dan penataran keprofesian strata 1, 2, 3, dan 5 pada tanggal 20 sampai 21 Februari 2021. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan rekan-rekan dapat mengunjungi akun media sosial IAI Banten untuknya, dan bisa juga menghubungi nomor sekretariat di 0821 1281 3745 atau mengirimkan email ke iaidaerahbanten@gmail.com. Akhirnya, atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, Vera dan Leonardo sebagai host, Sri Chandra alias Bung Tommy sebagai moderator dan penanggung jawab acara, Peter, Libradi, Safira, dan Indah sebagai tim kreatif, dan saya Nindya selaku pembawa acara. Kami semua pamit undur diri, serta terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada narasumber, kepada Pak Udaya Halim, sehat dan sukses selalu ya Pak. Terima kasih, terima kasih. Tolong nanti saya minta recordingnya ya. Oke, terima kasih. Oke, Ya Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa pada acara. Oke, sukses selalu ya. Sore. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, yuk terima kasih semua teman-teman yang ikut gabung juga. Nanti sampai jumpa pada acara ngopi sore selanjutnya. NGOPI SORE Ngopi sore NGOPI Ngopi sore Sore-sore Ngopi sore SORE Ngopi sore NGOPI